Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari pagi hari ini siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian kepada Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Haleluya. Tiada yang terindah, termanis, kecuali Yesus Kristus, kasih jiwa kita. Dia yang layak menerima pujian dan sembahan dan hidup saudara dan saya. Haleluya.
kami hanya kepada Engkau. Kami bersyukur, kami bangga. Engkau yang termanis, Engkau yang terindah. Tidak ada yang sama seperti Engkau yang sudah menyelamatkan jiwa kami, Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini sebagaimana kami ada, boleh menghadap hadirat-Mu, kami boleh mengangkat syukur kami kepadamu. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Mari Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya kehadiran-Mu yang selalu memperbarui kehidupan kami, Tuhan, sehingga kami selalu belajar untuk melakukan apa yang berkenan kepada Engkau. Mari Tuhan, pada pagi hari ini dimanapun semua jemaat Tuhan di rumah masing-masing, biar kami boleh bersama-sama dalam hadirat memuji dan membesarkan nama-Mu. Puji nama-Mu, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai selesainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita mengangkat satu pujian kepada Tuhan. Kaulah segalanya, Kau bagiku. Haleluya, haleluya. Jangan sama seperti Yesus. Haleluya, haleluya. Dia yang terindah, termanis. Haleluya. Dialah segalanya yang bagiku. Haleluya. Dialah segalanya, besar kecil. Mengorbankan dirinya, mengorbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya yang bagiku. Seperti air madu dari batu karang, titik-titik air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Titik-titik air madu yang manis. Saya katakan dialah segalanya, dialah segalanya yang bagiku. Amin, haleluya. Dialah segalanya, besar kecil. Mengorbankan dirinya dan selamatkanku. Haleluya. Dialah segalanya yang bagiku. Seperti air madu, ya, dari batu karang, titik-titik air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Titik-titik air madu yang manis. Seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, titik-titik air madu yang manis. Haleluya. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Amin. Titik-titik air madu yang manis. Titik-titik air madu yang manis. Haleluya. Titik-titik air madu yang manis. Haleluya. Betapa luar biasa Tuhan kita. Dia ada selalu bagi saudara dan saya. Dia mengasihi kita. Sebelum kita mengasihi dia, dia lebih dulu mengasihi kita. Kita mengangkat satu pujian kepada Tuhan untuk kita menyiapkan hati kita mendengarkan firman-Nya. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Haleluya. Tuhan Yesus sudah memberikan dirinya sebagai roti hidup, roti yang terpecah. Korban Kristus di kayu salib menyatakan kasih setianya untuk kita. Dan lewat firman-Nya dia rindu kita juga menjadi roti yang terpecah. Haleluya. Haleluya.
merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur kesempatan yang indah saat kami memerenungkan firman-Mu. Urapi hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan kami supaya kami beroleh firman-Mu, kebenaran-Mu, kekuatan-Mu ya Tuhan dalam situasi yang ada pada saat ini ya Tuhan, dalam hari-hari yang kami hadapi, baik sebagai anak Tuhan, sebagai masyarakat Indonesia, dan bahkan sebagai masyarakat yang ada di dunia ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, mari kita buka firman Tuhan. Saya bacakan di dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan 25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat yang ke-24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ini adalah ringkasan singkat tentang riwayat Yusuf sebelum Yesus lahir sampai kelahiran daripada Yesus. Saya bukan mengajak berbicara tentang perihal Natal, Bapak Ibu, ya kan? Ini bukan bulan Natal mungkin bagi Bapak Ibu begitu, tapi ini adalah kita melihat fenomena bagaimana bagian yang ketiga yang sudah saya sampaikan, bahwa semua ini tidak terlepas daripada resesi moral yang ada di dunia ini semenjak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Natal ini mungkin hanya kita singkapi setiap pada saat Natal, Desember, mungkin merayakan Natal, kita singkapinya ini hadiah daripada Allah Bapa di surga untuk umat manusia. Betul, itu tidak salah. Ini adalah wujud nyata kasih Allah kepada dunia ini. Betul, karena ada firman Tuhan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga menurunkan anak tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan berhidup yang kekal. Tidak salah. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi di balik semua yang Tuhan lakukan kerjakan ini, ada apa? Itu yang perlu kita tahu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada dua hal yang perlu kita ketahui di balik semuanya ini. Munculnya daripada Yesus Kristus atau Allah menjelma menjadi manusia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama kita melihat bahwa tugas fungsi Israel gagal secara rohani. Mereka hanya tahu berkat jasmani, ya kan? Tugas, karena muncul kenapa? Karena tugas fungsi Israel untuk menjadi garam dan terang gagal secara rohani, ya kan? Mereka hanya tahu berkat jasmani. Makanya yang dipuji diharapkan adalah masa kejayaan secara jasmani. Mereka tidak sampai menyentuh hal-hal yang rohani. Kegagalan ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa yang bagian pertama tidak ada pertobatan yang serius dengan umat Israel. Sedikit sekali Bapak Ibu kita melihat dari pada saat mereka mulai ada bangsa Israel sampai pada perjanjian lama berakhir, itu berapa nabi yang diperintahkan oleh Tuhan untuk selalu memperingatkan mereka. Padahal mereka adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Mereka sudah direncanakan oleh Tuhan sedemikian rupa. Mereka supaya jadi garam dan terang dimanapun dengan kasih Allah, dengan penyertaan Allah itu. Tetapi bangsa ini selalu lupa akan karya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga mereka dalam proses perjalanannya adalah jatuh bangun, ya kan? Kerajaan mereka jatuh bangun. Dan kita melihat
pada sisi yang terakhir yaitu tahun 70, Yerusalem dihancurkan, diluluhlantakkan seperti apa yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus, bahwa nanti sejengkal pun dari batu pondasi ini tidak ada lagi. Tahun 70 penghancuran Yerusalem besar-besaran. Dan mulai saat itulah bangsa Israel diporak-porandakan. Kenapa? Pada masa Yesus pun tidak banyak yang bertobat, percaya kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, kita melihat 400 tahun Allah tidak memakai mereka. Ini bukti yang kedua. Fakta, Bapak Ibu, di dalam sejarah, di dalam tulisan, kita melihat Maleakhi sampai dengan kelahiran Yesus, Maleakhi sampai dengan di sini ada kitab Maleakhi sampai dengan perjanjian baru Injil Matius. Ini tempo waktunya bukan singkat, 400 tahun. Sangat-sangat panjang, Bapak Ibu. Jadi dapat dikatakan taruhlah paling gampang adalah 4 generasi. Nah itu kalau umurnya 100, ya kan. Kita melihat ini hampir sama dengan apa itu Gunung Sinabung tidak meletus 400 tahun, ya kan. Itu waktu yang sangat lama sekali. Begitu meletus tidak berhenti-berhentinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ini fakta sejarah nyata di mana 400 tahun Allah tidak memakai mereka, Allah tidak menemui mereka, Allah tidak berbicara kepada mereka seperti masa-masa yang lampau. Kenapa Bapak Ibu? Semakin tahun keberadaan moral daripada bangsa Israel itu semakin merosot, ya, semakin parah, resesi moral semakin parah. Dan kita melihat pada masa-masa sebelum Yesus lahir dan masa Yesus, di sana terlihat bahwa masa-masa sisa-sisa pemberontakan dari kelompok-kelompok Israel terhadap Romawi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu kita melihat di sinilah bahwa resesi moral itu sangat luar biasa dampaknya terhadap dunia ini, ya kan? Allah membiarkan, bisa saja Allah tidak mau tahu, bisa saja Allah membiarkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena dunia manusia tidak semakin baik, tapi semakin bobrok. Diberi berkat, diberi kemakmuran, bukan semakin dekat dengan Tuhan, bukan semakin ingat dengan Tuhan, tapi justru jauh dari Tuhan dan semakin bobrok. Itu yang terjadi. Yang kedua, Bapak Ibu yang Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kehadiran Allah dalam Yesus Kristus adalah bukti, ya, keselamatan manusia berkaitan dengan dosa yang harus dibereskan. Ya. Masa-masa di mana resesi moral yang sangat luar biasa, puncaknya adalah menjelang kelahiran Yesus di sana, Bapak Ibu. Di situ kita melihat bahwa dosa sangat luar biasa sekali menguasai manusia. Allah melakukan tindakan cepat, sangat luar biasa, maka Allah menjelma menjadi manusia turun ke dunia. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kenapa? Karena kejahatan manusia semakin menjadi-jadi. Dosa inilah yang membuat manusia jauh daripada Tuhan. Kalau manusia pesta pora, kalau manusia lupa dengan Tuhan, otomatis manusia itu jauh daripada Tuhan. Tidak peduli sama Tuhan. Yang penting aku sudah makmur, negeri saya sudah makmur, lupa percaya, lupa bertobat, lupa bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah kenapa terjadi resesi moral yang akibatnya adalah dunia ini mengalami resesi yang sangat luar biasa. Dan baik pada saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, situasi yang ada bukan hanya negara kita, tapi seluruh dunia menghadapi hal yang sama, yaitu COVID-19 yang naik turun sampai pada saat ini.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seruan firman Tuhan selalu digembar-gemborkan, disampaikan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kita nggak tahu rancangan Tuhan apa di balik semuanya ini, karena Dia adalah yang punya kuasa, Dia yang tahu segala sesuatu, Dia yang punya rancangan dan rencana apa yang akan terjadi. Saat ini Tuhan mengizinkan apa yang terjadi di dunia ini. Karena apa? Karena memang Tuhan melihat manusia bukan semakin baik dan indah di hadapan Tuhan, tapi dosa yang membuat manusia dan Allah semakin jauh, dan manusia semakin justru terpikat kepada dosa. Bapak Ibu yang Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang kedua kita melihat keselamatan untuk sesama bangsa atau umat yang percaya. Dari kisah kelahiran Yesus Kristus ini menunjukkan bahwa keselamatan bukan hanya dimiliki oleh bangsa Israel, tapi setiap manusia di dunia ini yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ingat tugas fungsi bangsa Israel itu adalah bukan hanya menikmati karya Tuhan, karya perjanjian Allah dengan Abraham, tetapi menjadi garam dan terang di dunia, di tengah lingkungan masyarakat yang ada. Itu gagal seperti yang pertama saya sampaikan. Inilah kenapa Yesus perlu hadir. Karena apa? Karena supaya manusia yang percaya dan yang mau percaya itu selamat. Tidak peduli hanya bangsa Yahudi Israel, tetapi semua bangsa. Walaupun Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat bangsa Israel yang membatasi keselamatan itu bagi bangsa-bangsa yang lain. Makanya contoh di dalam Yunus itu adalah contoh bahwa keselamatan itu tidak hanya dimiliki oleh bangsa Israel. Karya Tuhan tidak hanya bisa dimiliki oleh bangsa Israel. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal yang terakhir, yaitu dikatakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ketahuilah apa yang menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zamannya. Artinya Bapak Ibu, semua bangsa di dunia ini berhak menerima keselamatan dan berhak menerima berkat daripada Tuhan. Bukan hanya bangsa Israel. Bangsa Israel menikmati berkat karena perjanjian dengan Abraham. Tapi Bapak Ibu, kita menikmati berkat karena apa? Karena percaya iman kita di dalam Kristus Yesus, Tuhan Allah kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, inilah kenapa perlu diketahui bahwa keselamatan bukan hanya milik bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel tidak justru semakin dekat dengan Tuhan, resesi moral semakin merosot. Dalam kurun waktu 400 tahun Tuhan tidak berbicara kepada mereka. Dan puji Tuhan, bangsa-bangsa di luar Israel dipakai oleh Tuhan, termasuk bangsa kita, termasuk Bapak Ibu kita semuanya, dipakai oleh Tuhan Allah kepada dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itulah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perlu kita mengetahui bahwa resesi moral itu sangat luar biasa akibatnya. Di sana ada yang namanya dosa, ya, dosa. Tetapi oleh kehadiran Allah di dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan kita, kita menjadi terselamatkan. Oleh pengorbanannya di kayu salib, darahnya tercurah untuk menebus dosa kita, dan semua umat yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu pada saat ini. Biarlah menjadi kekuatan bagi kami, berkat bagi kami. Semakin kami mengenal Engkau, semakin kami memahami ya Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga.
terpujilah namamu, dan biarlah hanya Engkau yang patut ditinggikan, dimuliakan ya Tuhan, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa di surga, kami serahkan saat ini akan Bapak Ibu Saudara kami, Engkau campur tangan pimpin dimanapun Bapak Ibu Saudara kami berada ya Tuhan. Engkau yang mengurapi dengan kekuatan dan kuasa-Mu, baik Pak Febri, Bu Febri, Rafael Putri sekeluarga dalam binan Tuhan, Pak Agung Abednego Chelsea, Bulamiti sekeluarga, dan juga Pak Cito Bito Bayusi, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Pak Narto, Bu Narto, Hari-Hari Koreta, Tuhan campur tangan pimpin dalam roh-Mu. Dan Pak Aan, Bu Aan, Mas Yustian, kami serahkan dalam pimpinan dan urapan Tuhan, dalam kuasa-Mu. Bahkan Pak Paulus Noel, kami serahkan dalam urapan dan kuasa-Mu. Tak lupa kami serahkan ya Tuhan Yusuf Saudari Yujun, dan kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus akan hari-hari yang mereka lalui. Pak Priyo, Bu Priyo dalam pimpinan Tuhan yang ada di Bali, dan kami serahkan Saudara Angga dan Saudara Yordan di dalam pimpinan kuasa-Mu. Kami serahkan ya Tuhan buat daripada Pak Rubianto, Bu Rubianto dalam pimpinan-Mu, dan segala kasih setia-Mu dan setiap pergumulan yang dihadapi. Pak Lusius sekeluarga kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau campur tangan setiap pergumulan yang dihadapi. Bu Maria, Pak Raji, Mas Tio maupun bisa dalam pimpinan Tuhan dan urapan-Mu, Engkau campur tangan dalam setiap pergumulan. Bahkan Pak Yuda, Bu Yuda, Nina Aksa, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang mengurapi dimanapun Pak Yuda dalam pekerjaan saat ini ya Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan dalam nama-Mu ya Tuhan saudara kami yang ada di luar Nganjuk. Engkau campur tangan pimpin pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan juga hamba keluarga dalam pimpinan-Mu, dan juga saudara kami yang lain yang belum kami sebutkan ya Tuhan, Engkau campur tangan pimpin dalam urapan-Mu. Kami serahkan ya Tuhan Yesus buat daripada saudara kami seiman dimanapun berada, baik di Nganjuk khususnya, Engkau yang campur tangan, yang sakit Tuhan sembuhkan, susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan menguatkan. Bahkan kami serahkan ya Tuhan Yesus akan sinode kami maupun MD di dalam persiapan musda maupun kongres, Engkau yang campur tangan pimpin dalam urapan-Mu dengan segala hikmat bijaksana yang daripada Tuhan, supaya semuanya boleh terjadi hanya karena kasih karunia-Mu. Kami serahkan segala saudara kami seiman dimanapun, baik di Nganjuk seluruh dunia, dari sinode-sinode yang lain, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan campur tangan pimpin dalam urapan-Mu. Kami serahkan juga bangsa negara kami dalam pimpinan Tuhan, Presiden, Wakil, para Menteri, dan jajaran sampai tingkat RW, RT, bahkan TNI Polri yang mengemban bangsa negara ini, mengawal bangsa dan negara ini, bahkan tenaga medis seluruh Indonesia. Kami serahkan dalam urapan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga boleh Kau kuatkan, berikan penghiburan-Mu di dalam kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga bangsa kami, seluruh umat-Mu di dunia ini sanggup menghadapi cobaan yang ada ini. Bapa di surga, terima kasih. Jikalau Tuhan mengizinkan, biarlah semuanya ini berlalu, dan tetapi biarlah kehendak-Mu saja yang jadi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ya Tuhan akan doa kami di dalam tangan kasih-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa kami yang di surga. Amin. Mari kita doa berkat. Kiranya damai sejahtera, kekuatan dan kuasa dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melimpah atas Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Salam, Tuhan memberkati.